Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Putri Sregar dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang transformasi Laplace. Transformasi Laplace diambil dari seorang matematikawan yang bernama Simon Laplace, yang dimana dia menggunakan teori ini khususnya dalam teori kemungkinan. Langsung saja kita masuk ke definisinya. Jika ada suatu fungsi, baik itu fx ataupun ft, di sini saya pakai ft, yang jika dilakukan transformasi maka akan menjadi fungsi baru dengan domain, yaitu bukan lagi t tetapi s. Bagaimana cara merubah variabel ini? Caranya yaitu di sini kita menggunakan integral dari 0 sampai tak terhingga. Ini yang dikenal juga dengan sebutan integral tak wajar. Jadi e pangkat minus t. Nah, ininya itu s, tapi fungsi t-nya di sini baru dt. Bentuk ini adalah definisinya, yang nantinya hasilnya akan menjadi suatu fungsi baru dengan variabel s, di mana s lebih besar dari 0. Kita masuk ke skemanya. Sekarang kita lihat skema tentang bagaimana mengenalkan transformasi Laplace. Persamaan diferensial yang cukup rumit jika menggunakan transformasi Laplace akan menjadi persamaan aljabar. Lalu, dari persamaan aljabar ini dapat mencari solusinya dengan cara menghitung biasa solusi persamaan aljabar. Dengan cara penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya. Jika kita sudah dapat solusi dari persamaan aljabar, kita bisa kembalikan transformasi Laplace. Ini transformasi Laplace yang biasa disebut dengan inverse transformasi Laplace menjadi solusi untuk persamaan diferensial. Selanjutnya yaitu di sini saya ada meringkas tentang beberapa rumus yang biasanya dipakai dalam dalam perhitungan transformasi Laplace. Yang pertama, jika ada 1 ditransformasi Laplace kan akan berubah menjadi 1 per s. Untuk fungsi t pangkat n, yang dimana n ini lebih besar dari minus 1, jika ditransformasi Laplace kan menjadi fungsi gamma n tambah 1 per sn tambah 1, sama dengan n faktorial, karena di sini n, jadi di sini n faktorial. Jadi kalau di sini 3, t pangkat 3 menjadi 3 faktorial per s pangkat n, di sini n, jadi s pangkat n ditambah 1. Selanjutnya yaitu cos omega t. Ditransformasi Laplace kan akan berubah menjadi s per s kuadrat ditambah omega kuadrat. Untuk sin omega t, ditransformasi Laplace kan berubah menjadi omeganya naik di atas, beda dari yang cos. Jika cos s-nya di atas, kalau sin omeganya yang di atas, per s kuadrat ditambah omega kuadrat. Untuk e pangkat at, 1 sebenarnya di sini nggak dituliskan juga nggak apa-apa. Jadinya fungsi e pangkat at ditransformasi Laplace kan satunya. Di sini maksudnya ini ada suatu fungsi lain. Jadi kalau misalnya fungsi lain di sini di atas, jadinya 1 per s dikurang a. Untuk fungsi gt sama dengan e pangkat at dikali ft. Di sini maksudnya itu persamaan dalam bentuk perkalian ya. Ditransformasi Laplace kan berubah menjadi g sama dengan fs dikurang a. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Hitunglah nilai dari 3t pangkat 2. Jika kita lihat fungsi ini sama dengan fungsi yang dari kedua ini, yaitu t pangkat n. N-nya juga lebih besar dari minus 1. Sekali lagi, transformasi Laplace itu sama dengan integral. Jadi jika ada nilai, dia itu bisa dikeluarkan dari integralnya. Langsung saja, 3t kuadrat sama dengan 3, keluar dari transformasi Laplace-nya yaitu t kuadrat. Sama kan bentuknya 3t kuadrat t pangkat n. Jadi kalau ada rumus yang t pangkat n sama dengan berubah menjadi n-nya n faktorial per n, jadi sn tambah 1. Sama juga di sini, jadinya ini 3 t kuadrat sama dengan t pangkat n, berarti n di sini n faktorial, di sini 2 faktorial per sn, karena di sini n, jadi di sini s 2 tambah 1. Kita kalikan aja langsung, 3 dikali 2 faktorial sama dengan 6 faktorial per s kuadrat tambah 1
2 tambah 1 itu 3, jadi per S pangkat 3. Inilah hasil dari 3T kuadrat, yaitu 6 faktorial per S pangkat 3. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu jika ada suatu fungsi, hitunglah E pangkat 3T dikali T. Yang dimana bentuk soal yang kedua ini adalah ada perkalian yang sama dengan bentuk yang ini, yaitu bentuk yang GT. Jadi yang pertama kita coba yang T terlebih dahulu, yaitu GT sama dengan T. Jika T ditransformasi Laplacekan, yaitu T kuadrat sama dengan Fs sama dengan 1 per S kuadrat. Langsung saja kita hitung. Transformasi Laplace dari E pangkat 3T dikali Fs sama dengan F per EF S dikurang 3. Ini sama dengan fungsi yang ini, yaitu kan GT. Jika ada ditransformasi Laplacekan G sama dengan F S dikurang A. Jadi ini F S dikurang 3. Jadi ditransformasikan menjadi fungsi 1 per S dikurang 3 kuadrat. Masukkan dia ke sini, ke fungsi yang T kuadrat yang sudah kita transformasi Laplacekan tadi. Jadi S kuadrat, S-nya dimasukkan nilai S kurang 3. Jadi 1 per S kurang 3 kuadrat. Maka inilah solusinya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Jika ada suatu fungsi, hitunglah E pangkat minus 2T sin 4T. Fungsi ini sama dengan bentuk yang ini, sin omega T. Tapi omega di sini diganti jadi 4. Jadinya transformasi Laplace sin 4T sama dengan, tadi di sini omeganya di atas, maka di sini 4-nya yang di atas, per S kuadrat ditambah omega kuadrat, per S kuadrat omega kuadrat, di sini 4 kuadrat sama dengan GS. Langsung saja kita hitung. G dikali S dikali minus 2, karena di sini minus 2 jadi ini minus 2, negatif jumpa negatif jadi positif, jadinya G dikali S tambah 2 sama dengan 4 dari sini, yaitu 4 S kuadrat. Nilai dari S kuadrat itu adalah S tambah 2. Jadinya S tambah 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 4 kali 4, 16 kuadrat. Jika jawaban sampai sini saja sudah benar. Tapi jika dipecah lagi akan menjadi 4 per S kuadrat ditambah 4S ditambah 4 ditambah 16. Sekian penjelasan mengenai materi pembelajaran transformasi Laplace. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.